Oke guys, jumpa lagi kita di video selanjutnya. Kali ini saya mau bahas, masih Flutter. Kemarin kita udah bahas instalasi nih, instalasi dan rekomendasi-rekomendasinya. Kemudian sekarang kita bahas Hello World. Nah, kalau teman-teman sudah bikin satu project sudah nge-setup dengan benar, si Flutter Doctor-nya, ya, Flutter Doctor, terus kalau dia sudah sudah clear, sudah aman. Nah ini ya, ini contoh di saya yang sudah cenderung clear, cenderung aman karena saya developnya Android, pakainya VS Code, dan saya langsung tes ke emulator misalkan. Nah ini kayak gini. Nah, gimana caranya bikin project baru? Project baru gampang aja, nih, create project, Flutter, create nama project, bisa dilakukan di terminal, bisa dilakukan di Flutter, di Visual Studio Code-nya. Tapi kalau mau di Visual Studio Code, oh ya, ada yang kurang kemarin di instalasi, di VS Code-nya harus install plugin-nya Flutter. Nanti kita bukakan ya. Nah, sekarang kalau saya biasanya gimana? Flutter, create, hello world. Nah, kayak gini. Nama project di Flutter dia minta pakai underscore ya. Jadi, saya pernah pakai spasi atau pakai apa, dia nggak mau. Nggak tahu kalau yang sekarang. CD, kita nih berarti kita sudah dibuatkan, folder baru namanya hello world, kita CD ke hello world, kemudian kita, buka pakai Visual Studio Code, code spasi titik kalau teman-teman udah setup, terminalnya dengan benar. Nah, di sini ini ada beberapa plugin yang harus diinstal. Nanti saya coba deh, kapan-kapan, mungkin besok ya kita, list video tentang plugin yang dipakai untuk Flutter. Add installed, Flutter. Nah ini Flutter yang harus diinstal ya. Flutter, support and debugger for VS Code. Nah ini harus keinstal nih, ini satu. Setelah ini keinstal, nanti teman-teman bisa di sini juga bisa Flutter create, Flutter run, Flutter upgrade, Flutter doctor, segala macam. Nah itu keluar nih perintah-perintah ini. Bisa change SDK dan lain-lain. Nah, kalau udah kebuka, nah terus kita ngapain gitu ya. Nah sekarang kita cek lagi. Ya, buka di terminal, kemudian kita, oh ya mana pulpennya. Nah, ya, ya. Kita pertama create project pakai ini, ya kan? Nih, Flutter create, nama projectnya. Nama project yang perlu di-highlight di sini adalah, nggak boleh pakai, sorry, ini pakai underscore untuk penamaan, untuk pemisah nama projectnya. Nah, gitulah ya. Untuk pemisah aja, untuk, nama underscore project gitu. Nggak bisa, nama spasi project. Terus ketika dari terminal teman-teman tadi ya, saya lakukan adalah, masuk ke folder project-nya di CD, terus dibuka pakai VS Code. Nah ini tadi. Nah, di VS Code, eee, ini kita bakal dapat nih macam-macam nih foldernya. Tapi codingan utama Flutter itu ada di lib. Jadi lib main.dart. Nah, jadi di sini aja nih codingannya. Terus, nah ini juga, ini best practice. Ini penting banget buat yang fakir storage kayak saya gitu ya. Karena storage-nya itu kalau di saya ini cuma 256. Nah, itu penting kalau misalkan teman-teman garapnya Android ya, folder yang iOS, web, Windows, Linux ini di-delete aja. Kenapa? Karena itu menu-menuin project dan, membuat portofolio di GitHub kita itu jadi nggak relate. Nanti tak jelasin. Coba kita lihat sekarang kalau di Finder, sorry, sebentar, ya. Nih, kita punya hello world nih. Nah, sekarang kita coba, get info berapa storage-nya. Guys, aduh aduh aduh, more info. Saya lupa. Intinya ini bisa hampir, eee, kalau project-nya udah jalan, sudah di-compile gitu bisa hampir 600 megaan gitu ya, kayak ngabis-ngabisin space. Kemudian, sebentar ya, saya penasaran, tadi kok dikit ya? Bentar.
project, Flutter, eee, get info. Nah, ini ya contoh ya. Nih, bisa 600 mega nih kalau ketika dia sudah di sebuah project yang sudah jalan, 600 megaan. Nah, ini juga bisa di-optimize dengan ngurangin tadi file-file yang nggak penting itu. Terus, eee, contoh lagi kalau kita buka GitHub. Ini kayaknya udah pernah saya videoin dulu, kenapa kok kita harus delete itu. Contoh kalau nanti teman-teman bikin ini ya, kayak gini ya. Nih, Waka Time Stats, dia ngoding apa gitu ya. Nanti kelihatan dan apa aja yang dikodingin itu kelihatan di bagian Flutter coba. Nih coba. Nah nih, jadi ketika kita projectnya itu Android dan bahasanya itu Dart dan kita nggak buang ini folder-folder yang nggak kepake gitu ya, itu deteksinya di GitHub itu ini C++, kemudian CMake, HTML, Swift, Other. Padahal kita nggak ngoding itu, kita ngodingnya di Dart-nya kan. Nah ini menipu lah istilahnya, menipu statistiknya di Flutter, di GitHub. Akhirnya sebaiknya kita itu nggak usah kayak gini, kita mending ada ya yang repot nih, extension repositories, mana ya, login HTTP kah? Nah ini kalau yang folder Windows, Mac, dan yang lain-lain itu sudah di-delete, keluarnya ini Dart. Nah ini jadi mewakili kan apa yang kita codingkan di statistik GitHub-nya. Jadi kalau ada project baru, saya biasanya ini, karena pasti jelas di Android ya, kecuali kalau teman-teman garapnya emang multi platform, karena saya garapnya cuma di Android, ini tak delete aja. iOS-nya tidak aku delete, Linux-nya juga di delete, ya. Mac OS-nya juga di delete, terus web juga di delete, jadi nggak saya deploy ke web, dibuang aja. Windows juga. Nah ini kayak gini. Dah, wis gini doang, ya, as clean as kayak gini tok. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu tadi. Terus kalau kita cek lagi, nah nih kita bisa buka nih main.dart. Nah ini buat yang pertama kali ngoding, belum tahu apa-apa tentang Flutter, maka bukalah main.dart-nya. Eh, ini sama kayak semua bahasa pemrograman yang lain. Jadi semua itu dimulai dari void main. Nih kayak gini, sama. Kalau Java main activity, kalau Kotlin juga mungkin main activity ya. Saya udah lama nggak megang Kotlin. Mainnya kayak gini. Jadi ada function main, ini yang akan merunning app, apa ya, widget pertama yang akan ditampilkan ke layar, nah kayak gitu. Nah di sini nih ada banyak komentar-komentar ya, yang ini wajib teman-teman baca untuk pertama kali kalau belum paham Flutter, belum tahu Dart itu apa, bacalah ya, penting banget. Jadi kalau sudah hafal ya dihapus. Nah ini biasanya saya tuh karena sering ya, udah tak pakai ngajar bolak-balik sampai bosan ngeliatin komentar-komentar ini, saya punya plugin yang remove all comment, kemudian saya save, ini udah. Nah ini bersih nih, tinggal item-item yang penting-penting aja. Terus apa lagi ya, hello world-nya itu, nah ini juga teman-teman bisa nge-setup emulator. Emulator ini di-setup dari mana? Dari Android Studio, makanya Android Studio-nya nggak tak buang sih. Sebenarnya bisa sih kita setup sendiri pakai SDK itu, tapi ya udahlah biar aja lah Android Studio-nya muncul ada gitu ya. Jadi ini buka Android Studio, kalau pertama kali project banget ya, mending jangan dibuka bareng kayak gini. Ini kalau laptopnya ngatasi aja, kalau nggak ngatasi jangan ya. Pasti kasihan laptopnya. Ini kita close project, terminate aja. Oh, nah ini aja ini aja berat gitu ya. Kayak M1 padahal. Nah, lemot. Udah lama download dia. Ya udahlah, biarin aja. Jadi nanti teman-teman bikin emulator itu dari Android Studio-nya. Yang saya tahu itu, mungkin ada cara yang lain yang lebih gampang, tapi coba deh. Biasanya sih gitu ya.
cahayanya. Kemudian HP juga bisa di-setup, teman-teman konekin, USB ke HP, kemudian masuk ke developer mode. Nah, yang jadi problem biasanya adalah meng-enable developer mode di masing-masing, vendor, masing-masing HP. Nah, kalau Samsung gampang, kemarin mahasiswa saya itu yang agak susah, di golongannya Xiaomi-Xiaomi-an yang susah untuk ada beberapa hal yang harus dilakukan agak agak muter dikit untuk meng-enable developer mode. Nggak tahu kalau Xiaomi yang sekarang ya. Terus juga enable USB debugging. Jadi kalau, USB debugging-nya sudah enable baru bisa dicolokin. Oke, nah ini tadi yang, apa ya, nah nih, jadi kalau di Android Studio pengen bikin emulator di sini, Virtual Device Manager. Nah di sini ada, device-device yang ada nih, ada size on disk-nya dan ada 18 giga, ini harus dibuang ini. 18 giga, ada Pixel API 33, nah ini yang bisa dipakai nih. Bisa create device, bisa ngapain gitu ya. Nah ini teman-teman eksplorasi sendiri aja. Terus, kalau sudah itu biasanya nanti di pojok kanan bawah ini ada ini, nih ada pilihan ini. Jadi kalau semua settingan itu tadi lancar di bawah sini ada pilihan, API 33 atau API berapa gitu ya. Nah ternyata ini emulatornya sendiri sudah 18 giga ini, waktunya dibuang. Nah kalau sudah dijalanin nanti, sebelum mau nge-running app-nya ke mana, ke device-nya, ke emulatornya, emulatornya harus nyala dulu. Bisa juga bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa, ini harus diklik dulu nyala, terus baru di-running. Nah, kalau di VS Code itu nggak enak karena ini kepisah gitu ya, kepisah monitornya, maksudnya layarnya kepisah. Nih ya, nih. Tapi kalau di VS Code itu kalau nggak salah saya lihat dia itu jadi satu sama editornya, si emulatornya ini, jadi enak gitu ya. Nah, kalau saya biasanya ini diginiin, ini ditaruh gini, ini ditaruh begini. Nah, jadi buat yang penasaran kenapa kok, sidebar saya di kanan, karena kalau nggarap Flutter jadinya kayak gini. Nah, ini lebih lego daripada si sidebar-nya ada di kiri akhirnya motong space codingan. Kalau di sini kan, yang kepotong, ketutup ini kan cuma yang empty gini aja ya, jadi nggak ngaruh itu. Nah, kalau, yang pakai sidebar file di kiri itu, bikin ini berubah-berubah gerak-gerak gitu ya, saya nggak seneng aja ngelihatnya. Itu, oke. Nah, jadi dari Flutter Create, kemudian kita punya, semacam codingan yang di-generate sama si Flutter Create tadi, kita buka, codingannya. Jangan lupa ini proses semuanya connect sama internet. Jadi dia nanti bakal ada proses Gradle, proses apa, itu butuh internet. Jadi kalau internet cepat buat apa, ya ini, buat nggarap. Sekarang kita udah bukan masalah lagi internet cepat, tapi kita butuh internet murah, ya kan? Nah, kalau ada internet yang murah itu bakal menyenangkan. Itu bakal menurunkan, nilai minimal effort yang kamu butuhkan untuk bikin aplikasi. Oke, lanjut, apalagi nih, enable USB debugging, Android Studio udah, buka run Mindart, kemudian run emulator pojok kanan bawah, ini udah. Oh ya, ini juga. Nah, sekarang kita running deh. Nah, running pertama ini biasanya agak agak lama. Kenapa? Karena, dia nge-Gradle, dia ngelakukan sesuatu hal di belakang situ banyak. Nah, ada juga kemungkinan dia bakal gagal. Jadi, ini adalah saat-saat yang menegangkan, yang mendebarkan untuk ketika kita garap Android ya pertama kali aja. Nah, ini agak lama, jadi kita biarin aja. Sekarang kita bahas dulu sedikit, eee, hot reload sama hot restart. Jadi, kalau teman-teman berangkat dari dunia web, oh ya, ini udah jalan ya. Lalu berangkat dari dunia web, kita akan ngoding, terus kita, nge-alt tab, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kalau di Laravel saya pakai Laravel Mix untuk auto reload itu, terus ada juga saya pakai, sekarang Laravelnya pakai Laravel Vite, itu untuk, nge-auto load apa yang sudah kita ubah, kita running, nanti dia bakal auto build dan kita auto refresh gitu. Nah, bedanya kalau di sini, itu dia sama, tapi ada 2 istilah, ada hot reload dan ada hot restart. Pada intinya dia akan nge-reload atau merubah APK yang ke-install ini, di emulator ini, dengan suatu cara di belakang, in background, langsung.
nge-reflect gitu, tanpa ada delay sedikit pun lah, goal-nya kayak gitu. Contoh ya, kalau teman-teman berangkat dari Android yang Java, itu kan, ketika kita merubah satu file kita harus nge-running ulang gitu kan. Nah, deritanya itu adalah ketika kita cuma ngerubah satu file XML aja, layout aja, terus kita harus nge-compile ulang. Nah itu jelek, lama gitu, lambat. Nah sekarang contoh kita mau ganti ini ya, Flutter demo homepage ini saya ganti hello world, kemudian saya simpen. Nah, dia langsung reflect nih ke kanan sini, langsung berubah, isinya. Terus saya juga cari teks, eee, ditekan sebanyak, nah ini ya, saya simpen, dia langsung pindah ke kanan, langsung, reflect. Nah itu juga. Terus ada lagi yang namanya hot reload kalau nggak salah nama fiturnya. Nah, ini juga kayak gini ya, terus saya tambahin tanda tanyanya, disimpan, dia tetap berubah. Nah, tapi kalau hot restart itu mereset datanya. Jadi ini ada data kan, ada datanya 0 sampai 6 nih, udah 6 kali diklik gitu ya. Kalau saya klik ini, itu namanya hot restart kalau nggak salah. Nah ya ini, hot restart, ini tulisannya restart kan. Ada yang di sini tulisannya hot reload. Nah nih, yang tanda petir itu hot reload, yang tanda muter itu hot restart. Ketika di hot restart, state-nya hilang, balik jadi nol. Nah itu yang perlu teman-teman tahu, ketika setting-setting. Nah, nggak lupa lagi ada satu hal ya kalau teman-teman lihat, ini saya ketika saya alt tab, saya ngapain itu, semuanya si emulatornya tetap di atas. Nah, kenapa kok emulatornya dibikin kayak gini, karena saya nggak mau bolak-balik ngeklik emulatornya. Jadi biar dia selalu on top. Nah, kalau di sini, di setting emulatornya di Mac, itu ada di sini, eee, emulator always on top nih. Kalau enggak, jadi saya bakal ribet tuh. Contoh ya, gini ya, saya giniin, terus buka VS Code, buka VS Code, terus nge-alt tab lagi buat buka ini. Padahal saya pengennya ini muncul terus gitu kan, karena kita lagi fokusnya nggarap Flutter. Jadi lebih enak kayak gini kalau saya. Nah ini diginiin, emulator always on top, tutup. Terus kalau kita mau ngapa-ngapain, si emulatornya tetap ada. Tapi ini bagusnya ketika kita fokus nggarap Flutter. Jadi kalau, fokusnya agak kebagi ini jadi agak nggak enak. Nah, solusinya adalah, teman-teman punya widescreen dan punya, dual screen. Jadi 2 monitor, satu taruh sana, satu taruh sini, bisa fokus untuk ngerjain salah satu. Oke, nah itu dulu, semoga dapat insight ya tentang gimana caranya nge-setup mulai dari hello world ya. Di sini saya berbagi sudah, semua best practice saya. Apa aja yang saya pakai. Jadi kita create project-nya pakai VS Code, ini dihapus ya, dibuang aja. Tujuannya ya itu tadi biar portofolionya di GitHub-nya bener. Nanti dipikir kamu nggarapnya C++ gitu kan, padahal kamu ngodingnya Dart. Terus ini juga, hapus aja komennya kalau udah hafal. Terus setup emulator, debugging, terus hot reload sama hot restart. Eee, Materi tentang widget ini akan agak panjang, jadi kita bakal bahas lagi besok. Sampai jumpa di Daily Coding Videos, dosen ngoding.